Pada video ini akan dijelaskan tahapan pengaturan unit ventilator, mulai dari persiapan hingga pengaturan awal. Langkah pertama adalah menghubungkan selang oksigen ke sumber oksigen yang tersedia, kemudian memastikan aliran oksigen sudah terpasang dengan baik. Selanjutnya, sambungkan kabel daya utama ke stop kontak sebagai sumber listrik alat. Kemudian, sambungkan kabel daya pada chamber ventilator ke stop kontak yang tersedia. Setelah seluruh kabel terpasang, nyalakan unit ventilator dan buka atau naikkan monitor hingga posisi layar terlihat dengan jelas. Tekan tombol power untuk menyalakan monitor ventilator. Selanjutnya, nyalakan chamber ventilator. Chamber ventilator ini berfungsi untuk menjaga kelembapan dan suhu udara yang diberikan kepada pasien agar tetap optimal. Pada alat ini terdapat dua pilihan mode. Mode A digunakan untuk pasien dengan endotracheal tube atau ET, sedangkan mode B digunakan untuk pasien dengan masker. Pada video ini kita akan menggunakan mode A. Pertama, kita pasang selang inspirasinya dan pastikan sudah terpasang dengan baik dan benar. Kemudian kita pasang selang ekspirasinya. Dan yang terakhir kita pasang selang chambernya. Pastikan semuanya terpasang dengan rapi dan benar. Selanjutnya, lakukan pengaturan awal melalui monitor ventilator. Masukkan tinggi badan pasien yaitu 170 cm. Setelah tinggi badan dimasukkan, sistem akan secara otomatis menampilkan berat badan ideal pasien berdasarkan tinggi badan, jenis kelamin, dan kategori pasien. Pada bagian ini, tentukan jenis kelamin pasien melalui tombol gender. Kemudian, pilih kategori pasien, apakah dewasa atau anak-anak. Selanjutnya, pilih mode ventilasi yang tersedia, yaitu kontrol volume, kontrol pressure, sinkronisasi volume control, sinkronisasi pressure control, pressure support, volume support, dan spontan. Pada tutorial ini kita memilih mode kontrol volume, kemudian tekan mulai ventilasinya. Pada tampilan berikutnya, pilih terapkan. Kemudian lakukan pengaturan parameter ventilasi. Pertama, atur FiO2 atau fraksi oksigennya, dan ubah nilainya menjadi 100%. Kemudian pilih OK dan terapkan. Selanjutnya, atur respiratory rate atau RR menjadi 12 kali per menit. Kemudian pilih OK dan terapkan. Berikutnya, atur PIP dan pertahankan pada nilai 5. Kemudian terapkan. Selanjutnya, atur tindal volume atau VT. Tindal volume ditentukan berdasarkan berat badan pasien dikalikan 8 mili per kilogram. Dengan berat badan 60 kg, maka tindal volume yang didapat adalah 480 mili. Pilih OK dan terapkan. Kemudian, atur waktu inspirasi atau T-insp dengan memperhatikan rasio I banding E, yaitu 1:2. Kita dapat mengatur nilai inspirasi berdasarkan nilai I banding E, agar nilai I banding E setara dengan 1:2. Jika angka sudah didapatkan perbandingan 1:2, maka itulah nilai T-insp. Apabila gangguan yang dialami pasien bersifat respiratorik, maka intervensi utama dilakukan dengan ventilator. Namun apabila gangguan bersifat metabolik, maka penanganan utama menggunakan terapi obat-obatan. Jika kadar CO2 pasien terlalu tinggi, maka fase ekspirasi perlu dipanjangkan untuk membantu pengeluaran CO2. Dan sebaliknya, jika pasien mengalami alkalosis atau kadar CO2 rendah, maka fase ekspirasi dapat dipendekkan, atau fraksi oksigen dapat dimaksimalkan sesuai kondisi pasien. Selanjutnya, perhatikan hasil output respiratory rate pada monitor. Jika RR disetting 12, maka nilai RR yang ditampilkan pada monitor juga seharusnya mendekati 12. Apabila nilai PIP terlalu rendah, maka pengembangan paru-paru akan menjadi kecil. Sebagai contoh, pada nilai PIP 5,
Pengembangan paru-paru terlihat seperti pada video ini. Namun jika nilai PIP dinaikkan menjadi 8, maka pengembangan paru akan terlihat lebih besar. Pada pasien dengan kondisi paru yang terdapat cairan, nilai PIP perlu ditingkatkan untuk membantu pengeluaran cairan. Sedangkan pada kondisi atelektasis, PIP dapat disesuaikan lebih rendah. Pada kondisi edema paru atau UDIM, PIP ditingkatkan untuk membantu mengeluarkan cairan. Setelah seluruh pengaturan selesai, akan muncul grafik ventilasi seperti yang terlihat pada layar. Perlu diperhatikan bahwa grafik setiap pasien dapat berbeda, tergantung kondisi paru, adanya sumbatan, serta respon pasien terhadap ventilasi. Apabila nilai yang disetting adalah 12, namun pada monitor muncul nilai 20, hal ini menunjukkan pasien bernapas melebihi settingan awal. Begitu pula dengan fraksi oksigen. Apabila pasien sudah mampu bernapas dengan baik, maka fraksi oksigen perlu diturunkan secara bertahap untuk menghindari toksisitas oksigen.